Perkenalkan, nama saya Teresia Dewi Ana Sulistiawati, NIM 18120029. Program studi Gizi Program Sarjana. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan hasil resum tentang apa yang telah disampaikan pada video Simon Sinek. Jadi, pada awal pembicaraannya, Simon membahas tentang seorang pria militer yang menerima medali kehormatan. Pria itu menyerbu ke dalam api untuk menarik tentara militer yang terluka ke dalam helikopter. Di militer, akan diberikan medali kepada orang-orang yang rela mengorbankan diri untuk membantu orang lain. Dan dalam bisnis, bonus akan diberikan kepada orang yang mengorbankan orang lain untuk membantu diri kita sendiri. Saat bertanya dengan tentara heroik tentang mengapa mereka berkorban untuk orang lain, mereka mengatakan bahwa orang lain akan melakukan hal yang sama. Ada kepercayaan yang mendalam pada militer tentang hal ini. Namun, akan berbeda dengan lingkungan perkantoran. Akan sulit untuk membangun kepercayaan di lingkungan perkantoran. Pada sejarah kuno manusia, bahaya ada di mana-mana, dan mereka harus saling percaya agar tetap aman. Sedangkan pada zaman modern, bisnis memiliki bahaya yaitu pada persaingan pasar mereka. Teknologi baru akan membuat model bisnis menjadi usang. Jika masing-masing karyawan tidak mempercayai pemimpin mereka, maka mereka akan menghabiskan waktu untuk berkelahi satu sama lain atau bahkan akan melawan pemimpin mereka demi keselamatan dan keamanan mereka masing-masing. Contohnya, seperti menegakkan aturan yang sewenang-wenang dan membingungkan di counter check-in maskapai. Jika mereka tidak melakukan ini, mereka berpikir akan kehilangan pekerjaan. Dan jika orang merasa aman, mereka dapat fokus untuk mengatasi ancaman eksternal dan akan memberikan layanan kepada pelanggan yang lebih baik. Dalam bisnis, kita perlu berpikir pemimpin sebagai orang tua yang bisa untuk mendisiplinkan, memelihara, mendidik, dan menantang karyawan untuk bangun kepercayaan diri mereka, mengambil resiko, dan membiarkan mereka mencapainya sendiri. Sebagai imbalannya, mereka harus percaya bahwa seorang pemimpin tidak akan menghentikan ketika masa-masa sulit mereka. Seperti contohnya, ada sebuah perusahaan manufaktur mengalami kerugian sebesar 30% dari penjualan dan tenaga kerja mereka menghabiskan 10 juta dolar. Ketika dewan meminta PHK, CEO menolak dan malah memberi setiap karyawan 4 minggu cuti. CEO mengatakan kepada karyawan bahwa lebih baik menderita sedikit daripada beberapa sangat menderita. Mereka yang menghemat 20 juta dolar dan moral mereka meningkat. Para pemimpin harus mengambil resiko terlebih dahulu, ibarat kata, mereka harus makan paling terakhir. Mereka harus berkorban agar anggota mereka merasa aman dan bisa diuntungkan. Ketika pemimpin melakukan hal itu, secara alami, anggota percaya dan bersedia berkorban demi kebaikan visi pemimpin. Dan ketika anggota ditanya mengapa melakukan itu, pasti anggota akan mengatakan bahwa pemimpin saya akan melakukan hal yang sama kepada saya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf.